Pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada tema eh, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya membahas tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang baru membahas tentang eh, waktu wafatnya, kemudian siapa yang memakamkan dan ikut sampai ke liang kubur tempat dimakamkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan bapaknya, dan ini tema besarnya adalah tentang pengasuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa kecilnya. Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan bahwa Abdullah, ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 28 bulan. Kita lihat ini satu pendapat. Kalau usia 28 bulan, itu artinya sudah lewat dari 2 tahun. Ya, sudah lewat dari 2 tahun. Karena 28 bulan. Nah, sementara yang lain ada yang berpendapat 9 bulan. Berarti belum sampai 1 tahun. Pendapat ketiga ada yang mengatakan 7 bulan. Ini baru cuma sekitar setengah tahun lebih 1 bulan. Dan ada yang menyatakan 2 bulan. Ini berarti masih sangat belia, baru cuma 2 bulan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Abdullah ini meninggal saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan. Kita bisa lihat di catatan kakinya. Pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama adalah bahwa ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal pada saat beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Ini pendapat jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Seperti pada saat kita menyebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin 12. Nah, 12 itu termasuk pendapat yang masyhur. Jadi pilihan-pilihan pendapat seperti ini biasa dilakukan oleh para ulama. Tentu bukan berarti beliau-beliau tidak mengetahui pendapat lain. Umumnya dalam banyak masalah seperti ini, beliau-beliau tahu persis pendapat-pendapat yang lain. Tetapi memilih pendapat yang ini dan bukan yang itu. Nah, di antara ulama yang menguatkan pendapat ini, yang menguatkan pendapat bahwa Nabi SAW lahir dan orang tuanya atau ayahnya, itu Abdullah, sudah wafat. Di antara pendapat yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Tiga-tiganya ini murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu ada Ibnu Hajar, ini ulama yang hidup beberapa abad sesudahnya. Kemudian Imam Ibnul Jauzi, ini sebelumnya. Dan inilah yang nampak dari firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatimau fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Allah melindungimu. Ini surat Ad-Duha ayat 6. Saya yakin surat Ad-Duha surat yang sangat familiar di telinga kita. Yatim yang paling dikasihani dan paling tinggi tingkatannya ialah yang ayahnya meninggal saat ia masih berupa janin dalam perut ibunya. Al-Hakim meriwayatkan dari Qais bin Makhramah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal saat ibu beliau sedang mengandung. Ini menguatkan pendapat tersebut. Dan Al-Hakim mengatakan pernyataan ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Jadi ada sanadnya pilihan pendapat ini.
Dan riwayatnya disetujui oleh Imam Az-Zahabi dari sisi status jalur periwayatannya. Saya lihat di Al-Mustadrak, kemudian Zadul Ma'ad, Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian sirahnya Imam Az-Zahabi, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa. Nah, ini pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Jadi artinya ayah beliau wafat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam kandungan ibunya. Nah, ini waktunya. Jadi kalau kita lihat pendapat yang disajikan di sini, kalau kita urutkan, pendapat pertama adalah bahwa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Artinya ayahnya wafat ketika Nabi SAW dalam kandungan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ayahnya Nabi SAW wafat ketika Nabi SAW berusia 2 bulan. Pendapat ketiga, 7 bulan. Kemudian pendapat keempat, 9 bulan. Dan pendapat kelima, 28 bulan. Ya, jadi ini ada 5 pendapat. Ya, pendapat pertama masih dalam kandungan, 2 bulan, 7 bulan, 9 bulan, dan 28 bulan. Ini menegaskan kembali seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya di mukadimah pembahasan buku ini, bahwa buku yang ringkas dan simpel ini menyajikan informasi yang begitu banyak dan kaya. Yang bisa jadi, sekali lagi, beberapa informasi ini bagi kita rasa asing atau baru kita dengar sekarang. Ini belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, kemudian kalau itu waktu, sekarang kita lihat tempatnya. Ayahnya Nabi SAW itu Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal di Madinah. Ini tempatnya. Sekarang kita bicara tempat. Kalau tadi bicara waktu. Nah, Imam Al-Waqidi, ini juru tulis atau sekretaris kalau orang kita sekarang, dari Imam Muhammad bin Sa'ad, ya, Muhammad bin Sa'ad ya, mengatakan tidak ada bukti bahwa beliau, bapaknya maksudnya Abdullah, meninggal saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kandungan. Nah, tetapi diberi komentar di catatan kakinya bahwa pendapat yang dikuatkan Al-Waqidi dan juru tulisnya Muhammad bin Sa'ad sepanjang yang saya ketahui, ini kata yang memberikan ta'liq, bahwa pendapat yang paling kuat adalah Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal saat Rasulullah SAW berada dalam kandungan ibunya. Ini berbeda dengan yang disebutkan oleh penulis buku ini, dan silakan perhatikan. Dan ini yang diungkapkan dalam Tabaqat Kubra serta dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi yang memberikan ta'liq atau komentar terhadap buku ini mengatakan bahwa Al-Waqidi juga memilih pendapat atau mengikuti pendapat bahwa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayah beliau wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Nah, itu pendapat jumhur ulama terkait dengan waktunya. Dan yang kedua, tempatnya. Tempatnya di Madinah. Jadi ayahnya Nabi SAW wafat di kota Madinah. Kita semua ketahui Madinah dan Mekah berada pada lokasi yang berjauhan. Ya, tentu yang pernah berangkat ke Tanah Suci, baik haji maupun umrah, sudah bisa merasakan jauhnya perjalanan tersebut. Hanya tidak kurang dari 430 km. Ya, kalau dengan rute pada zaman itu bisa saja jumlah kilometernya bisa lebih karena jalan yang ditempuh belum tentu lurus seperti kita sekarang. Kalau sekarang sudah diaspal,
jalannya seperti tol, sehingga bisa lebih singkat perjalanan. Nah, itu berkaitan dengan waktu dan tempat wafatnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kita masuk ke bahasan berikutnya. Karena setelah wafat, kemudian yang merawat adalah kakeknya. Maka kita perlu mengenal kakeknya, tapi beliau sajikan secara singkat. Kakeknya meninggal saat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Jadi ketika beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, seperti dalam ayat ke-6 surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Jadi ini sekaligus mengenalkan kepada kita bahwa kakeknya merawat cucunya. Seorang kakek merawat cucu, dan ini biasa kita temukan juga di zaman kita sekarang. Kita biasa mendapati ada sebagian bapak, sebagian ibu yang apalagi kalau sudah pensiun, itu salah satu aktivitas rutin adalah ya merawat cucu. Ini fenomena yang juga kita saksikan di zaman kita sekarang. Jadi bukan hanya dulu. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan 6 tahun. Ini pendapat kedua. Jadi ada pendapat 6 dan ada pendapat yang 8. Maksudnya bahwa Nabi SAW waktu itu berusia 6 tahun atau berusia 8 tahun ketika kakeknya Abdul Muttalib wafat. Nabi alhamdulillah kakeknya ini mewasiatkan pengasuhan Nabi SAW kepada Abu Thalib, anaknya Abdul Muttalib, dan tentu Abu Thalib adalah paman bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdul Muttalib punya beberapa anak, salah satunya adalah ayahanda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika wafat ada paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Thalib. Nah, beliau yang diwasiati, dipesan, diberi amanah untuk mengurus pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk salah satu contoh bagaimana wasiat itu bukan hanya hal-hal yang fisik. Misalnya nanti kalau saya meninggal, ini mobilnya, motor, rumah, tanah, itu aset-aset tapi fisik semua. Nah, salah satu yang jarang dilakukan oleh sebagian orang, saya mengatakan sebagian, adalah wasiat yang berhubungan dengan pengasuhan. Ini nanti anak ini yang ngasuh siapa? Karena kalau sudah bicara pengasuhan, pembinaan, yang dipikirkan bukan hanya sekedar asupan-asupan yang bersifat fisik atau materi, tapi asupan yang berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan mental, kepribadian, berhubungan dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan kalau mau dilihat mana yang lebih penting, dan dua-duanya tentu penting, kalau mau dilihat prioritas, tentu yang lebih penting adalah justru yang non-fisik ini. Iman, lalu ada karakter, sifat yang berhubungan dengan keberanian, kematangan, kemandirian, dan seterusnya, itu justru lebih perlu mendapatkan perhatian sehingga sangat layak untuk diwasiatkan. Kan ini benda berharga. Itu juga benda berharga, tetapi mana yang lebih berharga? Ini penting, sana juga penting, mana yang lebih penting? Artinya semuanya penting. Tidak berarti bahwa makan itu tidak penting, minum itu tidak penting, tempat tinggal atau pakaian tidak penting, tapi
Jangan sampai yang diurus hanya yang fisik. Ya. Selanjutnya, di sini ada catatan kaki setelah tadi disebutkan bahwa Abdul Muthalib kakek Nabi SAW wafat pada usia 6 tahunnya Nabi SAW atau 8 tahunnya Nabi SAW. Kemudian diberi keterangan di catatan kaki yang masyhur menurut ahli sirah bahwa Rasulullah SAW meninggal 8 yang masyhur menurut ahli sirah bahwa Rasulullah SAW berusia 8 tahun saat kakeknya yang namanya Abdul Muthalib meninggal. Ini kita lihat yang masyhur. Sama seperti kalau kita pada saat membicarakan tentang Nabi SAW wafat, yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ibu Rasulullah SAW meninggal saat beliau SAW berusia 6 tahun. Artinya ini ibunya wafat sebelum kakeknya. Dan ada yang berpendapat bahkan bukan 6 tahun, 4 tahun. Sebelumnya lagi. Baik yang mengatakan 4 tahun atau 6 tahun, jelas sebelum wafatnya Abdul Muthalib. Jadi kita bisa bayangkan sosok Nabi SAW sejak kecil dilahirkan dalam keadaan yatim, ayahnya sudah wafat, kemudian pada usia 4 atau 6 tahun ibunya wafat, kemudian pada usia, berarti kan kalau bahasa kita sekarang, pada usia 6 tahun Nabi SAW yatim piatu. Pada usia 6 tahun. Sudah yatim piatu. Kemudian kakeknya yang selama ini mengasuh, yaitu Abdul Muthalib, wafat pada saat Nabi SAW berusia 8 tahun. Jadi usia 0 tahun ayahnya, 6 tahun ibunya, kalau ada dua pendapat yang 4 atau 6 tahun itu ibunya, 8 tahun itu wafat dari kakeknya Abdul Muthalib. Ini perlu kita cermati bahwa peristiwa seperti ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW semasa hidupnya sejak kecil sudah ditinggal oleh orang-orang tercinta. Kita bisa bayangkan betapa kesedihan, ya, kesedihan yang sangat mendalam. Ditinggal, ya, wafat, ya, ayahnya dulu, tapi karena dalam keadaan bayi jadi tidak merasakan, tapi setelah itu kemudian bisa dibayangkan suasana ketika orang lain punya ayah, saya nggak punya karena sudah meninggal. Terus kemudian pada usia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi yatim piatu pada usia tersebut. Ditambah lagi setelah itu kakeknya selama ini mengasuh juga meninggal. Nah, ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan hidup Nabi SAW di masa kecilnya. Dan dari situ kita bisa membayangkan suasana rumah tangga Nabi SAW yang sejak kecil, berarti di usia 6 tahun sudah nggak punya ayah dan ibu. Kakeknya masih terus terlibat dalam pengasuhan, merawat cucunya ini sampai usianya 8 tahun. Kemudian baru pindah ke Abu Thalib. Kalau tadi di bagian bapaknya yang namanya Abdullah, ya, yang namanya Abdullah wafat di kota Madinah. Sekarang kita lihat ibunya Rasulullah SAW meninggal di Abwa. Meninggal di Abwa. Abwa itu suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Diberi keterangan saat pulang, maksudnya saat ibunya pulang dari Madinah ke Mekah setelah mengunjungi paman-paman
dari jalur ayahnya Rasulullah SAW. Maaf, paman-paman ayah Rasulullah SAW dari pihak ibu, yaitu Bani Adi bin An-Najjar. Ini maksudnya paman dari jalur dari pihak ibu. Jadi ibunya Nabi SAW itu keluarga besarnya ada di Madinah. Dan nanti pada saat kita membahas sirah Nabawiyah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, berinteraksi dengan Bani Adi bin An-Najjar yang merupakan masih kerabat dari jalur ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini namanya nama tempatnya Abwa di antara Mekah dan Madinah, jadi masih dalam perjalanan, belum sampai kembali pulang. Nah, kemudian dimakamkan di situ. Jadi ini bapaknya, kemudian ibunya. Lalu kemudian perjalanan hidup berikutnya, tadi kalau diurutkan dari 0, ayahnya wafat, kemudian pada usia 6 tahun ibunya wafat, pada usia 8 tahun kakeknya wafat, kemudian diasuh oleh pamannya, sampai kemudian menikah, berumah tangga, di usia 25 tahun, kemudian Abu Thalib wafat kira-kira 2 tahun sebelum hijrah. Dan setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ada peristiwa sebelum itu, yaitu apa? Beliau SAW diutus sebagai seorang Rasul. Sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, seorang Rasul, diutus kepada umat manusia. Dan diutusnya bukan cuma ke orang Arab. Dan ada penegasan, di sini disebutkan kepada umat manusia seluruhnya. Bukan khusus untuk orang Arab. Apalagi bukan khusus untuk orang Quraisy. Ini berlaku untuk semua. Jadi ini merupakan agama yang tidak dibatasi dengan sekat suku, ras, atau negara, atau yang lainnya. Jadi agama yang punya karakter mendunia. Sering kita mendengar istilah rahmatan lil alamin. Alamin maksudnya seluruh alam. Jadi bukan rahmatan lil Arab misalnya. Hanya rahmat bagi orang Arab saja, tidak. Atau lil Indonesian. Ya, jelas untuk semua. Nah, beliau diutus pada saat beliau berusia 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun lebih sehari. Luar biasa, ada yang sampai menyebutkan dengan lebih detail, ada keterangan tambahannya. Kita bisa lihat di catatan kakinya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menegaskan dalam Fathul Bari. Ini jilid 7 halaman 164 bahwa usia Nabi SAW ketika diberi wahyu adalah 40 tahun lebih 6 bulan. Jadi ada yang bilang 40 tahun, 40 tahun lebih 1 hari, 40 tahun lebih 6 bulan. Hal itu dengan mempertimbangkan apa yang disebutkan dalam Sahih, dalam kitab Sahih, bahwa beliau SAW diutus pada permulaan usia 40 tahun, dan bahwa Al-Quran turun kepada beliau SAW pada bulan Ramadan. Kalau Quran turun pada bulan Ramadan, sedangkan menurut pendapat yang masyhur bahwa kelahirannya adalah bulan Rabiul Awal, nanti tinggal kita hitung. Ya, tinggal kita hitung. Jadi Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 6 bulan. Makanya ada yang menyebutkan 40 tahun 6 bulan karena turunnya di bulan Ramadan. Nah, itu
penjelasannya. Kemudian kita lihat lanjutannya, beliau SAW bermukim di Mekah setelah kenabian selama 13 tahun. Nah, ini usia Nabi SAW yang 63 tahun itu bisa kita bagi-bagi dalam beberapa pembagian global. Pertama, dari sejak lahir sampai sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu sampai 40 tahun. Kemudian nanti 40 tahun sampai dengan akhir usia beliau yang 63, dibagi lagi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun sebelum hijrah, 10 tahun sesudah hijrah. Nah, kemudian ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang pula yang mengatakan 15 tahun. Nah, ini kalau lihat pendapat-pendapat yang ada, di sini ada keterangan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW tiba di Madinah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Namun, perselisihan tanggalnya, nah, maaf, nomor 39 ya. Pendapat yang sahih adalah Nabi SAW bermukim di Mekah selama 13 tahun. Jadi bukan 15 tahun. Bukan juga 10 tahun seperti yang disebutkan di sini. Tapi Imam Nawawi menyebutkan dan tidak mengatakan bahwa pendapat itu yang benar atau yang masyhur. Hanya menyebutkan ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Tapi yang lebih tepat adalah 13 tahun. Jadi di Mekah 13 tahun setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berarti dari usia 40 sampai dengan 53 tahun. Usia 40 sampai dengan 53 tahun. Ini penting untuk kita memahami, kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Madinah, berarti usia Nabi SAW saat itu di atas 53 tahun. Ada yang 53 sampai 63. Salah satu yang kadang diangkat untuk menggambarkan betapa bagusnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah peperangan-peperangan yang terjadi itu terjadinya setelah Nabi SAW berusia 53 tahun. Kita lihat di sini lanjutannya. Jadi pendapat yang sahih adalah Nabi SAW bermukim di Mekah selama 13 tahun setelah kenabian. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, wahyu diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia 40 tahun. Lalu beliau tinggal selama 13 tahun. 13 tahun di Mekah, berarti sampai usia 53 tahun. Kemudian beliau memerintahkan hijrah. Kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah, dan beliau juga tentu hijrah. Dan setelah kaum muslimin sebagian besar, mayoritas hampir semuanya, masih ada beberapa yang belum. Nah, setelah semuanya hijrah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Kemudian beliau wafat. Nah, ini berkaitan dengan peristiwanya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tinggal di Mekah mengalami beberapa peristiwa. Tentu ada masa anak-anak, remaja, muda, kemudian berumah tangga sampai usia 53 tahun. Baru setelah itu hijrah. Maka nanti pada saat kita bicara tentang hijrah, kita bisa membayangkan betapa peristiwa ini sangat menyakitkan. Kalau dari sisi bagaimana seseorang diusir dari kampung halamannya sendiri. Kita bisa bayangkan
kampung itulah kampung kita sendiri. Bahkan bukan cuma yang bersangkutan, artinya yaitu Rasulullah SAW yang memang kelahiran di situ, tapi bapaknya, kakeknya itu jelas orang asli. Bagaimana ketika Nabi SAW pertama kali menerima wahyu, kemudian berkomunikasi dengan Waraqah bin Naufal, saudaranya Khadijah radhiyallahu anha, saudara dari istrinya. Kemudian Waraqah mengatakan, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan akan dimusuhi. Sampai kemudian Nabi SAW bertanya, awa mukhrijiyahum. Karena Waraqah mengatakan kamu akan diusir. Apa mereka akan mengusir saya? Ya, bisa dibayangkan ini orang asli, bapaknya juga penduduk asli situ, sampai diusir, diminta meninggalkan tempat tersebut. Jadi tinggal di Mekah 13 tahun, kemudian beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun, dan ini tanpa ada perselisihan pendapat. Jadi kalau yang di Madinah sudah disepakati. Kalau yang di Mekah tadi ada yang berpendapat 10, ada yang berpendapat 13, ada yang berpendapat 15, tapi yang masyhur adalah 13. Dan itu dikuatkan dengan pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi 63 tahun dibagi 40 tahun sebelum menjadi nabi dan rasul, 23 tahun setelah menjadi nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari 23 itu dibagi lagi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau tiba di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Maka ketika kita menyampaikan bahwa hari Senin itu bukan cuma sekedar hari kelahiran yang berkaitan kelahiran Nabi SAW, tapi juga hari hijrah dan wafat. Imam Al-Hakim mengatakan, mula-mula Rasulullah SAW sakit di rumah Maimunah pada hari Rabu, 2 malam yang tersisa dari bulan Syawal. Tapi kemudian setelah itu berlanjut sampai akhirnya wafat. Dan di catatan kaki nomor 40 disebutkan bahwa, nah ini di Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Nabi SAW tiba di Madinah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Nah, tanggalnya tanggal berapa sampai di Madinah? Nah, di sini ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama tanggal 1, pendapat yang kedua, 7 pendapat ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 7, nah, tanggal 12, tanggal 13, tanggal 15, dan tanggal 22. Dan yang masyhur adalah tanggal 12. Dari 7 itu. Ini perbedaan pendapat tentang tanggal. Ya, tanggal hijrah. Tiba di Madinahnya. Nah, selanjutnya di sini disebutkan peristiwa sakitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dari situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, kita bisa lihat di sini diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Asma binti Umais. Dia mengatakan mula-mula Rasulullah SAW merasa sakit saat berada di rumah Maimunah. Ini artinya ini ada informasi yang menjelaskan tentang di mana awal mula Nabi SAW merasakan sakit tersebut.
Nah, kemudian pada hari Rabu, 2 malam yang tersisa dari bulan Shafar. Jadi kalau 2 malam yang tersisa dari bulan Shafar, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari ini syarah Sahih Bukhari, diperselisihkan tentang masa sakitnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa masa sakitnya selama 13 hari. Tapi ada yang berpendapat lebih dari sehari, ada juga yang berpendapat kurang dari sehari. Ini tentang sakitnya Rasulullah SAW yang kemudian beliau wafat. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah, beberapa ulasan yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan sebelumnya tadi melanjutkan pembahasan sebelumnya itu berkaitan dengan setelah prosesi wafatnya Nabi SAW ada hal-hal lain yang juga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Mudah-mudahan ulasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini pertama menambah iman, yang kedua menambah pengetahuan bagi kita semua. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, Ustadz, terima kasih